Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, tanggal 27 Oktober 2020 hari Selasa. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Dikisahkan dari dalam bacaan Injil, ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Saya tertarik dengan kalimat burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Ini maksudnya apa? Kerajaan Allah itu digambarkan seperti biji sesawi yang kemudian perlahan-lahan tumbuh menjadi pohon. Pohon itu kemudian tumbuh menjadi besar, tumbuh lagi, ada ranting-rantingnya, dan di ranting-ranting itu bersaranglah burung-burung di udara, tempat bersarangnya burung-burung. Saya menangkap demikian. Kerajaan Allah itu berarti seperti ibaratnya pohon yang tumbuh, perlahan-lahan tumbuh, dan ketika pohon itu tumbuh sudah menjadi besar dan ranting-rantingnya itu sudah mulai kuat, burung-burung datang dan bersarang, berteduh, nyaman, beranak pinak di ranting-ranting tersebut dengan membuat sarang-sarangnya. Dan pohon itu katakanlah menjaga, melindungi. Saya menangkap demikian mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah suasana di mana kita mengalami damai, mengalami ketenteraman, mengalami sukacita, mengalami kasih dari Allah. Sungguh suasana yang begitu menggembirakan bagi kita. Dan kerajaan Allah itu saya pikir bukan hanya kita berbicara nanti yang akan datang. Di satu pihak itu benar, tapi kerajaan Allah itu menurut saya juga mari kita ciptakan nyata dalam kehidupan kita. Artinya apa? Buatlah suasana damai dalam keluarga Anda. Buatlah suasana penuh dengan kasih di keluarga Anda ketika Anda ada bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara. Ciptakanlah suasana damai, ciptakanlah suasana rukun, ciptakanlah suasana kasih, ciptakanlah suasana setia satu sama lain. Dan akhirnya ketika Anda berada di rumah, di keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bersama dengan saudara, semuanya Anda sungguh mengalami kasih itu. Anda senang, Anda bergembira, ada di dalam keluarga, ada di dalam rumah tangga. Itulah dia kerajaan Allah. Dan menurut saya itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bisa Anda wujudkan dalam rumah tangga Anda. Ciptakanlah keluarga Anda itu kerajaan Allah kecil, kerajaan Allah mini, ya. Ada saling mendukung, cinta kasih, memperhatikan satu sama lain. Itu kerajaan Allah. Dan yang paling penting ketika kita membaca, merefleksikan bacaan Injil hari ini, kita juga katakanlah harusnya menjadi seperti biji sesawi yang kemudian tumbuh, berkembang, dan akhirnya kita menjadi pohon yang kokoh. Dan kita membiarkan, kalau dari dalam bacaan Injil, burung-burung di udara bersarang. Seperti tadi saya katakan, silahkan burung-burung bersarang dan silahkan kau tinggal mengalami damai,
Aku akan menjagamu. Seperti halnya kalau kita ini ibaratnya pohon, kita mengatakan demikian, saya akan menjagamu, saya akan melindungimu, saya akan mencintai mengasihimu. Itu yang mestinya kita wujudkan. Kita ikut serta mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, pertama-tama di dalam keluarga kita, di dalam keluarga Anda. Dan kemudian akhirnya kita juga bisa menciptakan suasana kerajaan Allah seperti yang tadi saya katakan. Pertama bisa di dalam keluarga, kedua di tempat Anda bekerja, di kantor, di perusahaan Anda bekerja, ketiga juga di masyarakat, tempat di mana tinggal bersama dengan tetangga atau bersama dengan lingkungan, wilayah, gereja atau paroki Anda. Itu saya pikir, ciptakanlah suasana kerajaan Allah. Jangan sampai Anda menciptakan neraka. Neraka Anda ciptakan di keluarga Anda. Anda menciptakan neraka di tempat Anda bekerja. Anda menciptakan neraka di lingkungan, di wilayah, di paroki, di gereja Anda. Jadi orang Katolik jangan menciptakan neraka, apalagi menjadi neraka bagi orang lain. Artinya apa? Menyingkirkan orang lain, mengusir orang lain, tidak mengasihi orang lain, tidak berbelas kasih kepada orang lain, egois dalam hidup, tidak bersifat, tidak punya sikap altruis dalam hidup ini. Ya itulah dia. Jangan-jangan kita sebagai pengikut Kristus tidak menciptakan kerajaan Allah, tapi kita menciptakan neraka dalam rumah tangga, dalam keluarga, seperti neraka. Di tempat Anda kerja, di kantor, di perusahaan, Anda tampil bagaikan orang malaikat maut yang membawa neraka di tempat Anda bekerja. Begitu juga di lingkungan, di wilayah, di paroki. Anda tidak tampil membawa damai, membawa sukacita, tapi menjadi membawa neraka, menjadi malaikat maut bagi sesama. Tidak memberi rasa damai, tidak memberi rasa sukacita, tidak memberi rasa kasih kepada orang lain, tapi yang ada adalah keinginan untuk menjatuhkan, menyingkirkan, melupakan, tidak mau berbuat kasih, enggan berbuat kasih, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita selalu berbuat jahat kepada orang lain. Itulah dia neraka. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka dari itu mari dalam kehidupan ini kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristiani, dalam hidup kita sehari-hari jadilah surga. Ciptakanlah surga nyata dalam kehidupan kita saat ini, supaya kita damai bersama orang lain, tentram ada bersama dengan orang lain, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, ikhlas, tulus, jujur terhadap orang lain. Disinilah kita akan mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan yang mengasihi kita. Sekali lagi, hiduplah dalam kasih Tuhan, buatlah orang lain sesama kita juga mengalami kasih dari Tuhan, dan kitalah, Andalah yang menjadi pelaksana kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Amin.